Pakaianku sudah rapi begini. Sudah jelas aku lolos pada saat pengumuman caleg nanti. Tidak sabar dari diriku melihat fotoku terpampang nyata di jalan-jalan Samarinda ini. Nggak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selamat sore. Iya, sore. Di mana rapatnya, Mbak? Di sini, Pak, silakan masuk, silakan menempati. Udah mulai? Oke. Baik, kepada Bapak Ibu yang terhormat, rapat pleno terbuka penetapan daftar calon tetap pada pemilu tahun 2024 terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pencermatan dan verifikasi administrasi dokumen persyaratan, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Samarinda ditetapkan sebagai berikut. Nama-nama yang lolos menjadi calon legislatif pemilu tahun 2024. Saudara-saudaraku, kemarin aku merasa dicurangi sama lembaga KPU. Aku tidak didoloskan menjadi caleg di kota ini. Apa yang harus kita lakukan? Diinjak ketua. Ada caranya. Kita harus membuat sengketa ke Bawaslu. Berarti banyak dokumen yang harus dipersiapkan. Oke, kalau kayak gitu, persiapkan dokumennya semua. Lanjut kita urus proses. Kurang ajar pengumuman kemarin tuh. Nah, kenapa? Tak suka saya nggak terima. Berkas sudah lengkap. Lengkap sudah ini. Pokoknya kita harus mengajukan proses sengketa ke Bawaslu. Jadi berkas harus sudah lengkap. Siap, aman. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Apa benar di sini tempat pengajuan permohonan sengketa proses? Benar, boleh disampaikan apa alasan Bapak mengajukan sengketa ke kami sambil kami terima dokumen-dokumen yang Bapak bawa ya. Jadi gini, Mbak. Kemarin saya menerima dari keputusan KPU bahwa nama saya tidak lolos menjadi caleg pada pemilu tahun 2024 ini. Sedangkan saya sudah mencetak nih baliho banyak, ada 75.000 baliho yang sudah siap sebar. Jadi itu gimana, Mbak? Ya Pak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilu apabila merasa dirugikan atau dalam hal ini tidak lolos dalam daftar akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Nah, berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, bahwa tahapan penyelesaian sengketa itu dimulai dari pengajuan permohonan, kemudian dilanjutkan permohonan itu dikaji secara formil material, kemudian dilakukan mediasi, apabila tidak terjadi kesepakatan dilanjutkan dengan adjudikasi, dan tahapan terakhirnya itu adalah putusan. Nah, ini ada perbawaslunya, Bapak bisa baca-baca seputar penyelesaian sengketa proses pemilu dari Perbawaslu ini ya Pak. Wah, terima kasih nih. Ini merupakan pengetahuan baru bagi saya. Baik Pak, kami akan menginformasikan ke Bapak terkait proses selanjutnya. Mbak ini ternyata cantik-cantik juga pintar ya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Bu, saya ingin menyampaikan berkas dari salah satu peserta Partai Konoha yang mengajukan proses sengketa pemilu. Baik Mbak, berkasnya saya terima dan akan saya teruskan ke pimpinan untuk dirapatkan dalam pleno. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ini tadi sudah. Oh.
Izin pimpinan mau menyampaikan berkas permohonan sengketa proses pemilu dari salah satu peserta. Berkas sudah kami periksa, silahkan diterima. Terima kasih Bu Kasek. Kita akan periksa dulu, nanti akan segera kita plenokan dalam 1 jam mendatang. Baik, selamat siang para pimpinan. Kita telah menerima berkas dari pemohon. Tadi disampaikan oleh petugas penerima permohonan sesuai juknis penyelesaian sengketa kita harus segera melakukan rapat pleno 1 jam. Ya, seperti kita tahu peraturan Bawaslu nomor 9 2022 itu pemohonan sengketa itu kan kita harus terpenuhi syarat formil dan materialnya. Identitas pemohon, identitas termohon, uraian sebab sengketa, kedudukan hukum, termasuk objek sengketanya. Yang paling penting juga tenggat waktu, apakah pemohon ini melampaui batas ketentuan 3 hari setelah ditetapkan surat keputusannya atau tidak. Nanti baru kita lihat juga apa yang dimohonkan atau petitumnya. Baik, kita akan periksa seluruh berkas yang disampaikan pemohon. Silakan. Betul. Selain itu, permohon juga harus melampirkan beberapa dokumen menurut Perbawaslu 9 2022 adalah sebagai berikut. 1. KTP, kemudian yang kedua adalah objek sengketa, 3 ada bukti, 4 dan daftar alat bukti yang dibuat sesuai dengan formulir PSPP 10. Sepertinya berkasnya sudah lengkap. Sepertinya memang sudah lengkap. Artinya bisa kita lanjutkan untuk ke proses selanjutnya pimpinan. Dan kemudian bisa kita tunjuk mediator untuk bisa melanjutkan ke tahap mediasi. Sekaligus kita akan segera registrasi permohonan ini, juga kita akan buat pemberitahuan sebagai undangan untuk mediasi selama 2 hari berturut-turut. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah hadir pada agenda mediasi hari ini. Selanjutnya untuk mediasi saya serahkan kepada pimpinan mediasi. Terima kasih. Kita akan mulai mediasi pada perkara 001-PS.Rek/10/2023. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Imam Sutanto, anggota Bawaslu Kota Samarinda sekaligus yang akan memediasi pada kesempatan kali ini. Seperti diketahui dalam juknis kami, pemohon sudah secara patut dan layak kita undang, kita beritahu untuk kita gelar mediasi selama 2 hari berturut-turut. Selanjutnya nanti akan kita beri kesempatan kepada pemohon untuk memperkenalkan diri sekaligus langsung menyampaikan perihal mengenai objek sengketanya. Baik, terima kasih pimpinan. Perkenalkan, saya Aditya Dewindra dari Partai Rasingan Konoha. Jadi saya sampaikan Pak, terkait perihal permohonan saya bahwa saya berdasarkan SK KPU penetapan calon anggota DPRD Samarinda, saya tidak lolos. Sedangkan secara kelengkapan dokumen administrasi kemudian prosedur pencalonan yang saya lakukan sudah sesuai dengan peraturan KPU. Disilahkan saudara termohon. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Mahendra Swadinata dari KPU Kota Samarinda. Berdasarkan verifikasi administrasi yang kami lakukan, KPU Kota Samarinda lakukan, terdapat dokumen yang tidak benar dalam bekas administrasi pencalonan dari saudara pemohon. Dokumen tersebut adalah surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit, yang mana rumah sakit yang saudara pemohon gunakan untuk pencalonan ini tidak masuk dalam kategori rumah sakit pemerintahan yang ditunjuk oleh regulasi yang ada. Jadi menurut termohon bahwa keterangan kesehatan dari pemohon itu tidak sesuai ya? Oke, baik. Bagaimana menurut pemohon? Saya sampaikan kepada saudara termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa rumah sakit A adalah masuk dalam kategori rumah sakit pemerintah. Sehingga jika ini tidak menjadi titik temu pada proses mediasi ini, maka saya ingin mengajukan proses selanjutnya, yaitu adjudikasi. Terima kasih pimpinan.
Agenda mediasi kali ini sepertinya tidak menemui titik temu, tidak memperoleh kesepakatan. Nanti akan kita tuangkan dalam berita acara kesepakatan dan kita akan lanjutkan pada proses berikutnya, yakni kita akan periksa dalam sidang adjudikasi. Mohon para pihak pemohon termohon nanti akan bertanda tangan dalam berita acara mediasi, sekaligus kita sampaikan secara patut dan layak undangan sidang adjudikasi yang akan kita gelar besok. Tata tertib adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. 1. Seluruh pihak dan pengunjung yang hadir dalam adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu wajib A. Mengenakan pakaian rapi dan sopan. Majelis adjudikasi memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Sidang adjudikasi perkara permohonan nomor 001-Rek-10-10-2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Kita akan mulai agenda sidang kali ini dengan pembacaan materi pokok permohonan sengketa. Sidang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan alat bukti dari masing-masing pemohon dan termohon. Silahkan maju ke depan, kita cek masing-masing kelengkapan alat buktinya. Setelah kita periksa alat bukti masing-masing, kita tetapkan ya. Sidang adjudikasi nomor perkara 001-Rek-10-2023 pada agenda kali ini kita akan membacakan putusan. Memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menguatkan surat keputusan KPU nomor 12-PP.05.1/KPU Kota Samarinda. Astagfirullahaladzim, ketua. Aku udah lolos. Nggak lolos apa? Coba lihat dulu ini. Hasilnya lihat nih. Astaga, cuma mimpi ternyata. Ketua. Makanya kalau rapat jangan tidur terus. Siap, salah. Kita pulang dulu, ketua. Aduh. Kosong ternyata. Kosong, habis sudah hilang. Kalau tidurnya begitu itu susah Pokoknya jabatannya. sekarang cetak baliho banyak-banyak. Iya ya. Serbu pasukan.